pengennya dipanggil bapak. Jadi anaknya nyebut bapak, cucunya nyebut bapak, santri juga nyebut bapak. Ya, nah ini. Terus beliau juga selain ngurus pesantren, beliau juga itu seorang PNS. Beliau guru di SD Ciberem. Ya. Nah, jadi ini ada keseimbangan ya antara pendidikan pesantren dengan pendidikan umum. Dan beliau juga salah satu tokoh ya, salah satu kiai mungkin yang berbeda dengan kiai yang lain. Beliau itu selain mutolaah kitab kuning, saya lihat itu kitab-kitabnya wah, lamun cek santri baheula kitab jarang makannya ya. Coba minum itu gitu kan, wah luar biasa. Dan beliau itu mutolaah terus. Bahkan banyak kiai-kiai dari pesantren yang lain itu tiap hari Rabu ngaji lagi kepada kakek saya. Selain mengkaji-kaji kitab kuning, beliau juga itu intens sekali, rajin sekali membaca Quran. Bahkan ingat ketika itu beliau sengaja itu ngalangan Quran PR ketika itu. Karena beliau juga suka dengan berita-berita update apa itu kan. Dan beliau juga suka sekali dengan tentang pengetahuan yang lainnya. Bahkan beliau juga salah seorang tokoh ulama yang selalu disanjung-sanjung oleh beliau, selalu menjadi idola beliau, dan selalu oleh beliau dikabar-kabarkan kepada anak-anak dan cucunya itu. Idola beliau itu adalah pendiri Pondok Pesantren Musyadadiyah Garut, namanya Pak Anwar Musyadad. Jadi Pak Musyadad itu selain seorang kiai, beliau juga seorang profesor. Sehingga beliau kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya itu selalu mengatakan, ya kalau jadi ulama tah kudu kos Pak Musyadad, kiai tapi profesor. Nah, selalu beliau itu bilangnya kepada anak beliau begitu ya. Jadi Pak Musyadad itu salah satu idola beliau. Nah, ketika beliau meninggal 2014, seluruh pimpinan pondok ya, yang awalnya Kiai Haji Mamun akhirnya berpindah estafet kepada Kiai Haji Didi Garut Falah sebagai ketua umumnya, pimpinan umumnya, dibantu oleh adik-adiknya tadi yang 3. Nah, terus para pimpinan itu ya berpikir dan berusaha bagaimana merealisasikan apa yang telah diwasiatkan oleh Kiai Haji Mamun untuk mendirikan perguruan tinggi. Nah, yang pertama ada reposisi struktur organisasi di pondok ini. Pada tahun 2015 ketika itu yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri itu Pak Cahyokumolo, di mana ada aturan baru bahwa di pondok pesantren sekalipun tidak boleh ada rangkap jabatan. Jadi tidak boleh yang namanya pimpinan pondok merangkap juga sebagai ketua yayasan. Karena seluruh apapun, bantuan apapun itu tidak melalui pondok pesantren tapi melalui yayasan. Dan harus dipisah katanya itu. Tidak boleh ada pimpinan pondok merangkap sebagai ketua yayasan juga. Nah, hanya dimusyawarahkan ketika itu ya. Tiba-tiba tak terduga saya oleh paman saya yang 4 orang itu ditunjuk sebagai ketua yayasan. Innalillahi kata saya. Ya, karena biasanya itu kan ketua yayasan itu pimpinan pondok sepuh lah gitu kan. Nah, sementara ketika itu saya masih muda lah. Ya, usia 40 tahun masih muda ketika itu. Nah, saya tunjuk tiba-tiba ketika itu. Saya bahasanya kata paman saya,
wayana Asep ayeuna jadi ketua yayasan. Innalillahi gitu kan, ya. Terus apa yang saya kerjakan? Bingung saya juga ketika itu, ya. Nah, akhirnya saya selama 1 tahun itu dididik, gitu kan, bagaimana cara bergaul, gitu kan, dengan siapapun, ya, oleh Kiai Haji Ate Musodik, ya, pimpinan Pondok Pesantren Cinende. Selama 1 tahun saya terus diajak kamu, ya, Pak Gubernur ke mana, pokoknya mah tinggal ikut we Kang Ate cenah, kumaha cara berdialog dengan orang. Nah, itu. Ya, alhamdulillah ilmu banyak dari sana. Nah, terus program saya yang pertama itu tadi ingin merealisasikan apa yang diwariskan oleh Kiai Haji Ma'mun. Nah, jadi latar belakang adanya perguruan tinggi di pesantren Condong itu, nah itu karena yang pertama itu ingin merealisasikan amanat dari Kiai Haji Ma'mun, ya. Nah itu karena beliau sebelum wafat itu mewasiatkan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya supaya pendidikan di Condong jangan sampai berhenti hanya di tingkat SMA. Itu yang pertama. Akhirnya kita bergerak. 2015 semuanya sudah bergerak. Bagaimana supaya minimal ada 1 sekolah tinggi dulu yang ada di Condong. Kita sharing kemana-mana. Pertama, kita mengadakan seminar-seminar tentang perguruan tinggi. Ya, nah kita manggil para ahli-ahli. Di antaranya itu pernah kita datangkan salah satu guru besar UPI Bandung, Profesor Jamal Satori. Nah, kalau saya itu kebetulan kan, setelah itu ingin menyelam sambil minum air. Karena Prof. Jamal itu kebetulan itu pembimbing tesis saya S2. Nah, bisa gambil lah gitu kan, ya, di ACC ya. Nah, saya undang ke sini beliau. Nah, akhirnya bahkan dihadiri oleh wali kota Tasikmalaya ketika itu diadakanlah seminar tentang perguruan tinggi. Nah, terus kita juga mengadakan studi banding dengan perguruan tinggi yang ada di Ciamis dan Tasikmalaya. Kita datang ke Darussalam Ciamis. Nah, kebetulan pengeceknya itu masih saudara dengan kita. Kita sharing di sana bagaimana perguruan tinggi yang ada di Darussalam. Juga kita ke Cipasung, ya. Nah, ke Cipasung. Terus juga kita ke Kuningan, ke pesantren Husnul. Nah, dari Husnul itulah, ya, kita menemukan salah satu titik terang, ya, supaya, ya, itu kita secepatnya, ya, mendapatkan SK pendirian sekolah tinggi. Nah, dari sana kata pihak pesantren sana, Pak, ada mau proposal mau bisa orang aja. Sebab proposal lagi pendirian perguruan tinggi mah tinggi lagi hampir fakir kan. Wah sumpuk nanya. Saat misalnya proposal seperti itu. Nah, akhirnya oleh beliau diarahkan itu ada di Cirebon konsultan. Nah, sehingga kita kerjasama dengan konsultan namanya Sinta. Tapi kita terus bergerak. Nah, sekarang menentukan sekolah tinggi apa yang pertama kali kita gagas. Nah, berdasarkan analisis dan sebagainya, dan tentunya juga istihoroh. Dari pesantren Muhammadiyah pasti istihoroh ya. Nah, akhirnya muncul nama yang namanya S. Setiabi. Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam. Nah, dengan 2 prodi ketika itu. Nah, pertama sejarah peradaban Islam, yang kedua bahasa dan sastra Arab. Nah, kenapa kita memilih 2 prodi ini? Awalnya begitu. Kenapa yang pertama SPI? Kebetulan salah satu syarat mendirikan prodi baru itu, ya,
itu tidak boleh ada prodi yang sama dalam satu kabupaten, ya, dalam satu kabupaten atau tetangga kabupaten. Ya, terus terang lah, awalnya kita itu ingin prodi PAI. Ternyata ketika itu prodi PAI lagi moratorium, ya, lagi penghentian sementara izin pendirian. Kebetulan juga PAI ketika itu sudah ada di STAI. STAI yang sekarang merubah namanya jadi apa tuh? Apa? IIT. Nah, tidak boleh. Nah, terus kenapa bahasa Arab? Bahasa sastra Arab. Kenapa enggak pendidikan bahasa Arab? Karena pendidikan bahasa Arab ketika itu sudah ada di Cipasung. Sehingga kita ngambilnya itu bahasa dan sastra. Nah, jadi bukan pendidikannya, tapi sastra Arabnya. Nah, akhirnya disepakati udah SPI aja, Sejarah Peradaban Islam. Sejarah Peradaban Islam. Nah, untuk sejarah itu kan kebetulan ada di mana? Di UPI, di Unsil. Tapi Unsil itu bukan SPI, tapi sejarah umum, pendidikan sejarah. Juga di Ciamis, di Galuh, di Unigal. Nah, itu ada yang sejarah, tapi pendidikan, bukan sejarah peradaban Islamnya, sehingga bisa lolos, alhamdulillah. Nah, jadi itu dua prodi. Nah, karena dua prodi ini termasuk disiplin ilmu tentang humanoria, ya, ilmu yang konsisten mempelajari tentang manusia dan seluruh aspek manusia. Aspek yang berhubungan manusia itu bisa sejarah, bisa budaya, bisa sastra. Nah, sehingga namanya juga menjadi Setiabi ketika itu. Karena Setiabi itu kan ilmu adab, ilmu manusia. Nah itu, bergeraklah kita, diberi bantu oleh konsultan dari Cirebon namanya Sinta, supaya sekolah tinggi ini bisa berdiri lah gitu kan. Nah, terus di antaranya juga harus ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat. Ketika itu gubernurnya Pak Aher. Nah, itu Pak Aher itu salah satu gubernur yang saya mah di Jawa Barat itu the best lah. Ya, pertama beliau itu salah satu gubernur yang sangat peduli dengan yang namanya pondok pesantren. Ya, terus lah pesantren Cenong itu ya hanya pernah diberi hibah ya oleh Pemprov Jawa Barat itu hanya ketika masa Aher Ahmad Heriawan. Ketika zaman Ridwan Kamil, wah koro-koronya beaku sekitar Ridwan Kamilnya. Nah, ya, alhamdulillah tidak ada. Walaupun wakil Pak Ridwan Kamil itu adalah orang Mangun Jaya. Alhamdulillah. Hari tadi mas sering Pak Ubu teh, kan gitu kan Ubu, siap gitu kan, siap gerak kan Ubu ya. Tapi zaman Pak Aher, alhamdulillah ya. Bagirna itu kapasan teh corong Pak Aher, ya. KDM, wah paling KDM. Sekarang dia itu menghentikan yang namanya hibah ke pondok pesantren. Tapi saya setuju, benar. Nah, sebabnya, kalau ketika Ridwan Kamil itu yang nerima hibah itu hanya pesantren itu saja. Dia tahu ke eta, ya. Sementara pesantren lain itu. Jadi bukan sebenarnya HDM itu bukan menghentikan tok, ya, tapi mengevaluasi supaya hibah ke pesantren itu benar-benar kebagian KB ulangan pondok eta we kata materi tiap tahunnya. Nah itu. Nah, akhir alhamdulillah memberi rekomendasi. Ya, saya ingat dengan Pak Haji Ate itu saya datang ke rumah dinasnya di Pakuan itu. Di mana? Ya rumah dinasnya di Pakuan sama KDM ya. Nah, saya dalam ke rumah dinasnya itu subuh-subuh ya. Jalan dapur pakai subuh, ada dapur kah jalan nanti. Ya, nah Pak Aher sok saya tanda tangan ini rekomendasi.
api cenah. Syaratna Pak Haji Ate ayeuna kudu ngimaman ya, di masjid di gedung sate. Nah, jika Ate teh cenah apa? Gambir sekali syaratnya pengen imaman cenah. Nah, sore setelah imaman teh harus ada petung. Agak 7 menit segala. Nah itu langsung kedatangan Pak Aher. Ternyata dengan senjata dari Pak Aher tersebut dalam jangka waktu 3 bulan ya benar-benar terrealisasi. Akhirnya pada tahun 2019 ya berdirilah Agustus ketika itu Agustus 2019. Nah alhamdulillah kita sudah mendapatkan SK pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Setiapi. Nah dengan 2 prodi Sejarah Peradaban Islam SPI dan Bahasa dan Sastra Arab PSK. Nah itu, jadi perjuangannya itu luar biasa dari tahun 2015 sampai 2014, 4 tahun ya kita berusaha semaksimal mungkin hanya mendapatkan secari kertas SK yang diberikan ketika itu langsung oleh Pak Menteri Agama. Saya ingat itu di Hotel Borobudur Jakarta. Lumayan rada sedih oke ya, sedih juga terharu lah ya, karena lumayan seluruh stakeholder di Colong ini capek pikiran, terus capek nolih, capek artos ya, capek artos ya. Ternyata mendirikan perguruan tinggi itu tidak semudah mendirikan SMP, SMA, apalagi PAUD ya. Satu prodi minimal di rekening koran yayasan itu ada uang nyangkut sekitar 2,5 M. Biji prodi kan hanya untuk diperlihatkan ketika apa ada datang asesor, ada monet. Jadi ketika asesor mana atos nak tinggal ikut Pak, iya Pak, gitu kan. Nah rekening koran ayah gitu kan. Harus ada 2,5 M. Kurang 1.000 mungkin tidak boleh. Satu prodi. Ini kita punya 2 prodi. Sehingga di rekening koran yayasan itu harus ada uang 5 M. Di mana ada 5 M? Di Gusti Allah, alhamdulillah. Ya, dengan berbagai macam cara kita kumpulkan uang. Ya. Nah. Jadi capek pikiran, capek artos. Ya. Nah, akhirnya ini 2 prodi ini lolos 2019 dan launchingnya itu langsung dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Pak Upu ketika itu. Nah, dengan 2 prodi ini awalnya itu mahasiswa pengabdian. Jadi di Pondok Pesantren Colong itu ada ustadz-ustadzah yang mengabdi ya, jadi ngurus ajar ya, terus ngurus anak-anak 24 jam. Nah, terus mereka dikuliahkan gratis ya. Nah, coba dikasih mam segala ya, gratis segala-galanya ketika itu ya. Nah itu. Nah, akhirnya berkembang alhamdulillah ya. Terus ada gagasan lagi ya, dari siapa? Dari pimpinan pondok pesantren. Jadi di pesantren itu harus ada akhiratna, harus ada duniana. Kan kita orang doanya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhiratna geus aya naon? Setiabi. Nah, Setiabi dianggap akhiratna. Kebetulan Setiabi ini berafiliasi dengan Kementerian Agama. Nah, pimpinan itu merekomendasikan supaya aya pendidikan perguruan tinggi anu duniana. Ya. Jadi akhirat dan dunia teh kudu saiman gitu. Nah, berpikir lagi gimana caranya kita membentuk satu lagi sekolah tinggi, bukan kepada Kementerian Agama tapi kepada Kemenristek Dikti ketika
ya, Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Tinggi Kemendesek Dikti. Nah, bagaimana caranya? Biasa, pertama istiqoroh dulu, ya. Yang kedua, menentukan namanya, nama sekolah tingginya apa. Nah, kita tetap konsultasi dengan pihak konsultan, ya. Akhirnya sepakat, ya, kita ngasih namanya itu namanya ITB RU. Nah, walaupun pada awalnya, nah ini nomenklaturnya kan seolah-olah ITB di Bandung Unggul, ya, tiba-tiba diconong kayak ITB. Nah itu kan kebetulan pasar perguruan tinggi ketika itu banyak yang perguruan tinggi itu namanya disanding-sandingkan dengan perguruan tinggi favorit gitu kan. Nah begitu, hanya ITB, tapi hurufnya tidak ITB Agung Sadayana. So tidak boleh seperti itu. Nah akhirnya Institut Teknologi dan Bisnis Riyadul Ulum disingkat menjadi ITB-RU. Nah, terus prodinya apa saja? Ya, pertama agro, pertanian. Kenapa kita pilih agro? Nah, pertama itu alasan cenderung global dulu. Globalnya kalian tahu sendiri kan, Indonesia itu negara non, negara agrarisnya, negara agraris, ya, luar biasa itu. Negara agraris otomatis, ya, yang harus diprioritaskan itu adalah sektor pertanian. Dan sampai sekarang anak-anak milenial itu kan, ya, itu kalau mendengar kata-kata tani, cicing lemur, mawa pacul, moren, ya, bercai, malah belut paling gegernya. Nah itu kan mindsetnya seperti itu, ya. Anda pernah ke Singapura? Oh, Singapura. Pernah ke Malaysia? Pernah? Malaysia. Nah, kalau saya alhamdulillah, kita juga gratis, saya bayar mah horeamnya. Nah itu ke Singapura, itu di sana ada lahan pertanian, ya. Itu pengelolanya itu semua insinyur, ya. Tapi pertanian bukan pertanian seperti di kita, ya. Jadi pertanian mereka itu seperti pertanian di Amerika, luar biasa itu, ya. Malaysia negara segede Tasik, Tamah Ciamis, ya. Jadi pemikul gulingan di Singapura, Bu, Pak, ya, sakit nanti beres, lega kena gulingan Garut, sobat, ya. Gulingan Singapura, gitu. Hayal lahan pertanian luar biasa, ya. Padahal Singapura itu bukan negara agraris, ya. Nah, tapi luar biasa, mereka itu bisa bersuasembada pangan. Jadi pangan mereka itu tidak hasil impor, tapi hasil sendiri. Di Malaysia juga saya ada pernah di Sabah itu, di Sabah ayaman pertanian, ya Allah, ya. Nah, ternyata polanya itu luar biasa, tidak seperti di kita. Nah, padahal kita itu kan disebut negara agraris, negara yang gemah ripah roh jinawi, jadinya. Nah, negara yang kekayaan alamnya luar biasa, tapi korupsi juga luar biasa, ya. Nah, padahal kita itu 1984 ketika masa Pak Harto, nah kita kan mampu bersuasembada pangan. Artinya kita bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Bahkan kita dulu 84 bisa membantu kepada negara-negara yang butuh dengan bahan pangan. Di antaranya Vietnam. Vietnam karena ketika itu baru selesai perang saudara dan terjadi musibah kelaparan, diberi ke urang teh ku Pak Harto, ya. Sampai-sampai Pak Harto cik cobaan atuh ayeuna mah bibit IR namanya teh. Bibit padi IR di Indonesia tanam di Vietnam. 3 tahun neng Vietnam teh di Paraban ke Indonesia ketika itu. Dikasih sok coba cenah.
bibit padi IR tanam di Vietnam. Subhanallah. Ayeuna dibalik. Ya, orang justru ayeuna impor beras di mana? Di Vietnam. Ya, padahal di mana bibitnya teh? Di Indonesia. Nah, yuk. Gara-gara aya sinetron dunia terbalik. Itu balik. Nah, itu dari sana. Ya, kita berpikir ingin juga kita ada distribusi untuk bangsa ini ke sektor pertanian. Ada agro pertanian. Kebetulan lahan-lahan pertanian di kita alhamdulillah cukup luas. Ya. Nah itu, akhirnya agro bisnis, agro pertanian. Yang kedua, kewirausahaan. Ya, kewirausahaan juga kita keras diproyeksikan untuk menjadi salah satu prodi di kita. Terus yang terakhir ada sarana informatika. Nah ini karena sekarang kan ya dunia digitalisasi kan. Nah apalagi sekarang ada era apa? AI itu kan. Nah ternyata AI itu bukan membuat masyarakat bermartabat, tapi banyak madaratnya, banyak berita-berita hoax gitu kan. Nah itu gara-gara teknologi AI. Nah itu kita. Nah sehingga SI dijadikan sebagai salah satu prodi untuk ITBRU. Nah kalau pembentukan ITBRU, alhamdulillah tidak sesulit dengan pendirian Setiabi. 2001 digagas, 9 bulan kemudian, tepatnya 2022, nah ITBRU kita alhamdulillah turun SK pendiriannya dari L2 DIPI Jawa Barat. Nah dengan 3 prodi ini, ya. Nah ini kan yang namanya manusia cerdas itu manusia yang selalu ingin berubah untuk kebaikan kan. Nah itu menurut teori siapa? Teori siapa? Darwin. Einstein. Einstein gitu kan, harus berubah, manusia harus berubah, harus evolusi untuk perbaikan. Nah akhirnya kita juga berpikir lagi, ya, supaya perguruan tinggi di Condong ini baik ITBRU maupun Setiabi itu bisa berintegrasi, bisa bersatu dua-duanya dalam wadah namanya universitas. Ya, mikir deui, digagas deui gitu kan. Nah, kita kerjasama lagi dengan konsultan lagi, ya. Akhirnya 2024 kemarin mulai digagas, ya, supaya perguruan tinggi yang ada di Condong itu, baik ITBRU maupun Setiabi itu bersatu menjadi sebuah universitas. Dan pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah, Kiai Haji Didi Darupala, itu sudah memberi nama. Kalau ini menjadi universitas, namanya UNIRU, Universitas Riyadul Ulum. Nah, ternyata prosesnya itu luar biasa capek deh. Tadi termasuk capek artos. Karena fantastis. Di rekening yayasan harus ada uang 8M. Aduh, ya. Cuma diperlihatkan nunggu. Mantap, kunjami jeung we sama kasahannya. Ya, kayak dibalik deui lah seharinya. Nah, itu luar biasa tuh. Ya. Nah, alhamdulillah proses-proses ya yang akan jadi universitas untuk sementara ITBRU dulu. ITBRU, nah dia juga menjadi berganti namanya menjadi Universitas Riyadul Ulum. Nah, janji dari Dikti, Kemendikbud Dikti, nah Oktober itu pertengahan Oktober, ya mungkin tahu bulan depan. Nah itu nama ITBRU akan berubah menjadi UNIRU, Universitas Riyadul Ulum. Resikonya, nah itu nama prodi, ya.
Nama prodi pertama ditambah yang namanya biologi. Biologi ya. Nah, yang kedua matematika. Nah, terus Setiabi juga kalau ingin nanti berintegrasi dengan Universitas, maka namanya dirubah menjadi STAI-RU. Kenapa namanya dirubah STAI-RU? Karena Setiabi harus nambah satu prodi lagi, yaitu prodi PAI. Ya, nomenklaturnya beda. Kenapa? Karena kalau Setiabi itu ilmu adab, ya, sementara PAI itu masuknya kepada fakultas pendidikan. Padahal mah dipikir mah keneh-kenehnya berdasar guru gitu ya. Nah, di Indonesia ada umat ya. Akhirnya kita bergerak lagi itu ya, supaya pertama itu ada PAI. Nah, alhamdulillah cepat itu karena kita menggunakan jalur langit ya. Nah, biasa jalur NU lah gitu kan ya. Akhirnya dalam jangka waktu 3 bulan, nah itu alhamdulillah kita nambah satu prodi, yaitu PAI ya. Tapi namanya juga harus dirubah menjadi STAI-RU. Nah, kerja lagi kita ya, ke Kemenak gini. Alhamdulillah luar biasa, dalam jangka waktu 1,5 bulan ya, ini hebatnya Kemenak ya, dalam jangka waktu 1,5 bulan Setiabi itu berubah namanya menjadi STAI-RU. Nah, jadi di Condong ini sekarang itu ada 8 prodi dan itu sudah sah ya, sesuai dengan regulasi universitas, itu sudah sah menjadi sebuah universitas, namanya Uniru. Nanti juga dibagi-bagi lagi ya, yang STAI-RU nanti akan menjadi fakultas naon lah dulu pikirannya, kan itu pikiran di dia nya pertama kali kuliah ya. Nah, itu ya, ini juga pengalaman yang berharga bagi kami semua. Dan akhirnya itu tadi, nah itulah sekilas tentang perjalanan perguruan tinggi yang ada di Pondok Pesantren Riyadul Ulum Wadawah ya. Kalau visi-misinya jelas, kita ingin menjadi perguruan tinggi yang bisa bersaing